Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan bahas contoh soal mengenai materi teorema Stokes. Selamat menyaksikan. Teorema Stokes. Nah, sebelumnya kan kita udah mempelajari bahwa teorema Stokes itu adalah hubungan antara integral garis dengan integral permukaan. Nah, di sisi kiri ini adalah rumus dari integral garis dan di sisi kanan ini adalah rumus dari integral permukaan. Jadi di teorema Stokes ini bahwa integral garis dengan integral permukaan apabila sama, maka berlaku menggunakan teorema Stokes. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu periksalah kebenaran teorema Stokes untuk fungsi f sama dengan yi kurang zj ditambah yzk jika s adalah paraboloida z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dengan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Z sama dengan 1 sebagai batasnya. Nah, langkah pertama itu kita buat dulu parameternya setiap x, y, dan z. Lalu kita turunkan seperti ini. X-nya sama dengan cos t, y-nya sama dengan sin t, dan z-nya itu sama dengan 1. Turunan dari ini min sin t, turunan dari ini cos t, dan turunan dari ini 0. Setelah itu, ini bakal kita masukkan di koordinat polar. Lalu kita buat x sama dengan r cos theta, begitu juga dengan y sama dengan r sin theta. Nah, pertama kita cari dulu yang sisi kiri ini. Jadi integral tertutup pada lintasan ds f dot t ds sama dengan integral pada lintasan ds y dx kurang x dy. Ini digunakan secara langsung. Jadi untuk y-nya langsung saja kita substitusikan, begitu juga dengan dx kurang min dikurang x, gitu juga tinggal substitusikan menghasilkan sin t ini, dx-nya ini kita masukkan semuanya. Untuk batas itu kan lingkaran. Nah, lingkaran itu kan batasnya lingkaran itu kan 100. Nah, untuk batasnya itu 0 sampai 2V karena kan lingkaran. Jadi setelah udah kita substitusikan, kita kalikan ini ke dalam. Begitu juga dengan ini. Ini menjadi min sin kuadrat T. Ini dikalikan jadi min juga, min cos kuadrat T. Tapi minnya itu saya keluarin. Karena ini min, ini juga min. Jadi saya keluarin min sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt. Untuk batasnya kita tulis kembali. Lalu kita integralkan terhadap dt. Ini di trigonometri, identitas trigonometri itu bernilai 1. 1 jadi min 1. Setelah itu baru kita integralkan terhadap dt dan menjadi min t. Lalu kita masukkan batasnya menjadi min 2v. Dan ini hasilnya min 2v untuk sisi kiri. Nah, sekarang kita akan mencari untuk sisi kanannya. Mohon diperhatikan. Dan sisi kanannya itu curve f sama dengan nabla cross f. Itu kita akan mencari determinan dari fungsinya seperti ini dengan cara metode Sarus. Kita buat seperti ini, lalu kita kalikan silang untuk yang I bagian I, J bagian J, dan K bagian K sehingga menghasilkan ZI tambah 0J dikurang 2K. Setelah itu kita tentukan mana nilai M, N, dan P. Dari sini kelihatan bahwa nilai M itu adalah Z, nilai N itu 0, nilai P itu min 2. Lalu kita masukkan untuk fungsinya fx y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, karena di soal ini fx y itu sama dengan z. Setelah itu kita tentukan turunan dari x dan y-nya. Fx sama dengan 2x dan fy sama dengan 2y dari sini. Lalu kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya itu integral lipat 2 pada lintasan S curve f dot n ds sama dengan integral lipat 2r min m fx dikurang n fy ditambah p dx dy. Nah, kita substitusikan kembali berapa nilai m,
berapa nilai fx dan berapa nilai dari ini n, fy, dan p. Dan menghasilkan ini, m-nya itu ada z, n-nya itu ada 0, p-nya itu ada min 2. Ini sudah saya letakkan di sini, saya tulis. Nah, setelah ini kita tinggal kalikan mana yang mau dikalikan. Integral lipat 2 pada lintasan R ini dikalikan menjadi min 2xz dikurang 2. Kenapa 2? Karena ini 0 dikali 2y sama dengan 0. Tidak ada nilainya. Dx dy. Setelah itu untuk z-nya kita ganti menjadi x kuadrat tambah y kuadrat. Balik lagi ke soalnya, karena ini akan diganti menjadi koordinat polar dan menjadi min 2x kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 dx dy. Untuk x kita ganti ini x nya, dan untuk y nya juga kita ganti, maka dapat seperti ini. Untuk min 2 nya kita bisa keluarin. Jadi min 2 integral lipat 2 pada bidang R cos theta dikali R kuadrat cos kuadrat theta. Kenapa kuadrat? Karena ini kuadrat. Begitu juga dengan yang y, ditambah R kuadrat sin kuadrat theta tambah 1 dA. Nah, setelah itu bisa kita kalikan sesama sejenis dan menghasilkan ini min 2 integral lipat 2 pada lintasan R R pangkat 3 cos theta ditambah 1 dA. Nah, setelah itu bisa kita langsung masukkan ke koordinat polar, sehingga kita akan mengalihkan ini terhadap R, lalu kita integralkan terhadap dr dan d theta. Untuk batas R itu kan jari-jarinya tadi di soal itu 1. Nah, untuk setiap lingkaran itu kan 0 sampai 2V, karena lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, setelah itu kita kalikan yang ini ke luar ini. Begitu juga dengan ini dan menghasilkan ini min 2 integral 0 sampai 2V integral 0 sampai 1 R pangkat 4 ini dikalikan ini cos theta ditambah R dr d theta. Kita integralkan terhadap dr, maka menjadi min 2 integral 0 sampai 2V R pangkat 5 per 5 cos theta tambah R pangkat 2 per 2. Masukin batasnya yang atas dan yang bawah d theta. Karena satu batasnya, maka nilainya tetap. Kita tuliskan kembali ini 1 per 5 cos theta tambah 1/2 d theta. Setelah itu kita integralkan terhadap dt. Setelah diintegralkan menghasilkan min 1/5 sin theta tambah 1/2 theta. Lalu kita masukin batas dari ini 2V sama dengan 0. 2V dengan 0. Kita ganti tetanya menjadi ini, dan untuk 0 tidak usah kita ganti karena tidak ada nilainya. Jadi menghasilkan ini min 2 dikali min 1/5 sin 2V tambah 1/2 2V. Ini sama dengan sin 360 itu sama dengan nilainya 0. Maka tidak di 0 kali min 1/5 itu kan 0, ditambah setengah kali 2V itu kan V, makanya min 2 kali V, dan hasilnya itu min 2V. Berarti untuk soal ini terbukti bahwa dapat menggunakan teorema Stokes karena nilainya sama. Inilah pembuktian dari contoh soal yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.